Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam kepada dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Rifki Ridhowarman dengan NIM 211021140. Saya berasal dari kelompok Lab Activity A2 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang kasus ketiga. Sebelum itu, saya akan membacakan narasi dari kasus ketiga. Seorang laki-laki berusia 56 tahun didiagnosis karsinoma paru. Meskipun menjalani kemoterapi, pasien akhirnya meninggal akibat metastasis luas. Pada saat otopsi, massa tumor ditemukan tersebar ke beberapa organ. Pemeriksaan histopatologis jaringan tumor menunjukkan sel-sel tumor yang tampak mengecil dan eosinofilik. Nukleus sel-sel tersebut mengandung agregat kromatin di bawah membran inti. Perubahan-perubahan ini dipicu oleh pelepasan suatu protein ke sitoplasma sel di mitokondria. Kemudian untuk instruksi dari kasus ketiga adalah yang pertama adalah apa kelainan kasus tersebut, kemudian terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Yang terakhir adalah bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik dari kelainan tersebut. Nah, nama kelainan dari kasus tersebut adalah small cell lung cancer atau disebut juga small cell lung carcinoma. Namun, sebelum membahas ke small cell lung cancer, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai karsinoma paru atau kanker paru. Kanker paru didefinisikan sebagai seluruh keganasan yang terdapat pada paru, baik yang berasal dari paru yang bersifat primer maupun metastasis dari tempat lain sekunder. Dalam pengertian klinis, kanker paru primer adalah kanker paru yang berasal dari epitel paru atau bronkus, yang disebut juga karsinoma bronkus. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang struktur normal dan fungsi dari paru-paru itu sendiri. Paru-paru kita terdiri dari dua organ seperti spons di dalam dada kita. Paru-paru kanan kita memiliki 3 lobus, dan paru-paru kiri kita memiliki 2 lobus. Jadi yang kanan terdiri dari 3 bagian yang disebut 3 lobus, dan yang kiri terdiri dari 2 bagian atau 2 lobus. Paru-paru kiri lebih kecil karena jantung menempati lebih banyak ruang di sisi tubuh tersebut. Saat kita bernapas, udara masuk melalui mulut atau hidung dan masuk ke paru-paru melalui trakea atau tenggorokan. Trakea terbagi menjadi tabung yang disebut bronkus yang masuk ke paru-paru dan terbagi menjadi bronkus yang lebih kecil. Ini membagi untuk membentuk cabang yang lebih kecil lagi yang disebut bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat kantung udara kecil yang disebut alveolus. Alveoli menyerap oksigen ke dalam darah kita dari udara yang dihirup dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah saat kita menghembuskan napas. Mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida adalah fungsi utama dari paru-paru kita. Di mana kanker paru-paru ini atau karsinoma paru biasanya dimulai dari sel-sel yang melapisi bronkus dan bagian paru-paru seperti bronkiolus atau alveoli. Kemudian epidemiologi dari karsinoma paru atau kanker paru. Kanker paru merupakan salah satu jenis keganasan tersering dengan prevalensi sebesar 13% dari seluruh diagnosis kanker. Kanker paru merupakan jenis kanker terbanyak pada laki-laki dan terbanyak 5 pada perempuan. Data registrisasi dari Rumah Sakit Kanker Darmais tahun 2013 sampai 2017 menunjukkan bahwa kanker paru, trakea, dan bronkus merupakan penyebab keganasan kedua terbanyak pada laki-laki sebesar 13,4%, setelah kanker nasofaring sebesar 13,6%. Kemudian etiologi dari karsinoma paru atau kanker paru. Penyebab karsinoma paru dapat berasal dari beberapa faktor, yaitu dapat berupa asap rokok, baik itu asap rokok yang dihirup oleh perokok aktif atau yang merokok maupun perokok pasif. Kemudian bahan industri berbahaya, yaitu radiasi uranium dan asbestos misalnya. Kemudian polusi udara, di mana pasien kanker paru lebih banyak di daerah urban yang banyak polusi udaranya dibandingkan dengan yang tinggal di daerah rural. Kemudian yang terakhir adalah mutasi genetik, di mana terdapat perubahan beberapa gen yang berperanan dalam kanker paru, yaitu proto-onkogen, supresor gen, dan gen encoding enzim. Kemudian untuk faktor resiko dari karsinoma paru atau kanker paru, yang pertama adalah merokok. Merokok merupakan penyebab 80% dari kasus kanker paru, di mana perokok aktif memiliki resiko 36 kali lebih tinggi.
Kemudian adalah kerentanan genetik atau first degree relative dengan kanker paru memiliki resiko 2-3 kali lipat. Kemudian ada juga polusi udara dan juga pajanan industri, contohnya aluminium, batu bara, baja, cat, dan sebagainya. Kemudian saya akan membahas gejala dan tanda dari karsinoma atau kanker paru. Kanker paru tidak memiliki manifestasi klinis yang khas, sehingga diagnosis kanker paru sering terlambat. Umumnya, pasien datang dengan keluhan batuk yang tidak kunjung membaik meski telah memperoleh pengobatan. Namun, ada juga yang tanpa keluhan, kemudian baru diketahui dia menderita kanker atau karsinoma paru ketika medical check-up yang terlihat pada gambaran fototoraks. Kemudian, untuk lokasi dan gejala dari karsinoma paru adalah, yang pertama adalah intrapulmoner, di mana gejalanya batuk, penyebabnya 8-75%, kemudian sesak sebesar gejalanya 0-68%, kemudian nyeri dada dengan besar 20-49%. Kemudian intratoraks ekstrapulmoner, di mana gejalanya adalah sindrom vena cava superior, sindrom Horner atau sindrom Pankos, dan efusi pleura serta efusi perikardium. Kemudian gejala metastasis ekstratoraks, yaitu berupa gejala neurologis, metastasis ke otak, kemudian nyeri tulang, yaitu metastasis ke tulang, dan kenaikan fungsi hepar, yaitu metastasis hepar. Kemudian lokasi sindrom paraneoplastik dengan ginekomastia, kemudian SIADH, yaitu kelainan dalam sekresi antidiuretik hormon, kemudian Cushing syndrome, hipoglikemia, retinopati, kemudian mononeuritis, glomerulonefritis, dermatomyositis, pleuritis, dan leukositosis. Kemudian gejala lain-lain yaitu misalnya adalah penurunan berat badan, demam, lemas, jari tabuh, serta suara serak. Kemudian klasifikasi dari karsinoma atau kanker paru dibagi menjadi dua, yaitu non-small cell lung cancer atau non-small cell lung carcinoma dan small cell lung cancer. Pertama, saya akan membahas tentang non-small cell lung cancer. Karsinoma jenis ini merupakan karsinoma yang biasanya berasal dari sel-sel kelenjar di bagian luar paru. Jenis karsinoma paru non-small cell lung cancer ini yang paling umum adalah adenokarsinoma. Karsinoma paru non-sel kecil ini bisa juga berasal dari sel tipis datar yang disebut sel squamosa, dinamakan karsinoma sel squamosa paru atau karsinoma epidermoid. Kemudian tipe karsinoma paru non-sel kecil atau non-small cell lung cancer yang paling jarang ditemukan adalah karsinoma sel besar atau large cell. Kemudian untuk jenis-jenis dari non-small cell lung cancer, yang pertama adalah karsinoma sel squamosa, di mana mempunyai ciri khas, dia adalah proses keratinasi dan pembentukan bridge atau jembatan intraseluler, di mana studi sitologi memperlihatkan perubahan yang nyata dari displasia squamosa ke karsinoma in situ. Kemudian yang kedua adalah adenokarsinoma, khas dengan bentuk formasi glandular dan kecenderungan ke arah pembentukan konfigurasi papiler. Biasanya membentuk musin, sering tumbuh dari bekas kerusakan jaringan paru atau scar, dengan penanda tumor CEA atau karsinoma embryonic antigen. Karsinoma ini bisa dibedakan dari mesotelioka. Kemudian yang ketiga adalah karsinoma bronkoalveolar, merupakan subtipe dari karsinoma adenokarsinoma, di mana mengikuti atau meliputi permukaan alveolar tanpa menginvasi atau merusak jaringan paru. Dan yang terakhir adalah karsinoma sel besar, merupakan subtipe yang gambaran histologisnya dibuat secara eksklusif. Dia termasuk dalam non-small cell lung cancer, tapi tidak ada gambaran diferensiasi squamosa atau glandular. Sel ini bersifat anaplastik, dia tak mengalami diferensiasi dan biasanya disertai dengan infiltrasi sel neutrofil. Kemudian saya akan membahas klasifikasi paru kedua, di mana klasifikasi paru kedua ini merupakan nama kelainan dari kasus ketiga ini, yaitu small cell lung cancer. Small cell lung cancer, jenis kanker paru ini cenderung tumbuh dan menyebar lebih cepat daripada non-small cell lung cancer. Sekitar 70% orang dengan small cell lung cancer akan memiliki kanker yang telah menyebar pada saat mereka didiagnosis. Karena kanker ini tumbuh dengan cepat. Ia cenderung merespon dengan baik terhadap kemoterapi dan terapi radiasi. Sayangnya, bagi kebanyakan orang kanker akan kembali di beberapa titik.
Small cell lung cancer, gambaran histologinya yang khas adalah dominasi sel-sel kecil yang hampir semuanya diisi oleh mukus dengan sebaran kromatin yang sedikit sekali tanpa nukleoli. Disebut juga white cell carcinoma karena bentuknya mirip dengan bentuk biji gandum. Sel kecil ini cenderung berkumpul di sekeliling pembuluh darah halus menyerupai pseudo-roset. Sel-sel yang bermitosis banyak sekali ditemukan, begitu juga gambaran nekrosis. DNA yang terlepas menyebabkan warna gelap di sekitar pembuluh darah. Kemudian, saya akan menjelaskan gambaran makroskopik dan gambaran mikroskopik dari kasus ini, yaitu small cell lung cancer. Pertama adalah gambaran makroskopik. Gambaran makroskopik dari small cell carcinoma atau small cell lung cancer, di mana tumor berada pada bagian sentral dari paru, walaupun kadang dapat ditemukan di perifer juga. Massa berwarna putih kecoklatan, lunak, rapuh dengan nekrosis yang luas. Tumor kadang dapat menyebar sepanjang submukosa dan melingkari bronkus yang pada tahap akhir dapat menyebabkan sumbatan. Ini dapat dilihat gambaran makroskopik dari small cell lung cancer atau small cell lung carcinoma. Kemudian adalah gambaran mikroskopik dari small cell lung cancer atau gambaran mikroskopik dari small cell lung carcinoma. Secara mikroskopik, sel-sel tumor ini dia berbentuk bulat, oval, berukuran kecil sebesar rata-rata 3-4 kali ukuran limfosit dengan pertumbuhan solid. Bisa juga dapat ditemukan roset atau pseudo-roset dengan membentuk struktur tubulus atau ductus dengan adanya azopardi efek dan nekrosis yang luas. Sitoplasma yang ditemukan sedikit, intinya dia hiperkromatik dan kromatin bergranul halus, serta anak inti tidak mencolok. Dan mitosis banyak ditemukan pada small cell lung cancer atau small cell lung carcinoma ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang stadium dari small cell lung cancer atau stadium dari small cell lung carcinoma. Nah, untuk tujuan pengobatan, kebanyakan dokter biasanya menggunakan sistem 2 tahap yang membagi small cell lung cancer menjadi 2, yaitu stadium tahap terbatas dan juga stadium tahap ekstensif. Untuk kanker stadium terbatas, seorang mungkin mendapat manfaat dari perawatan yang lebih agresif seperti kemoterapi yang dapat juga dikombinasikan dengan terapi radioterapi untuk mencoba menyembuhkan kanker. Untuk penyakit stadium yang luas atau tahap ekstensif, dia ini kemoterapi mungkin saja merupakan pilihan yang lebih baik untuk mengendalikan kanker dari small cell lung cancer ini. Pertama adalah tahap terbatas, di mana ini berarti kanker hanya pada satu sisi dada dan dapat diobati dengan satu bidang radiasi. Umumnya termasuk kanker yang hanya ada di satu paru-paru, kecuali tumor sudah tersebar luas di seluruh paru-paru, dan yang mungkin juga telah mencapai kelenjar getah bening di sisi dada yang sama. Kanker pada kelenjar getah bening di atas tulang selangka, disebut juga kelenjar supraklavikula, mungkin masih dianggap stadium terbatas selama mereka berada di sisi dada yang sama dengan kanker. Beberapa dokter juga memasukkan kelenjar getah bening ini di tengah dada, di mana kelenjar getah bening mediastinum, bahkan ketika mereka lebih dekat ke sisi lain dada. Stadium tahap terbatas ini, dia terbatas pada area yang cukup kecil untuk diobati dengan terapi radiasi di satu port atau satu area perawatan. Kemudian yang kedua adalah tahap ekstensif, yang menggambarkan small cell lung cancer ini atau kanker ini telah menyebar luas ke seluruh paru-paru, ke paru-paru lainnya, ke kelenjar getah bening di sisi lain dada, bahkan ke bagian tubuh lainnya. Dapat juga ke sumsum tulang. Banyak dokter yang menganggap bahwa small cell lung cancer telah menyebar ke cairan di sekitar paru sebagai stadium yang luas juga. Kemudian saya akan membahas pengobatan yang dapat dilakukan pada small cell lung cancer yang terbagi menjadi 2, yaitu kemoterapi dan radioterapi. Yang pertama adalah kemoterapi, di mana biasa juga disebut kemo, di mana kemo adalah kata singkat untuk kemoterapi atau penggunaan obat-obatan untuk melawan kanker. Kemoterapi paling sering merupakan pengobatan utama. Dia paling sering digunakan sebagai pengobatan utama untuk kanker paru sel kecil atau small cell lung cancer. Obat-obatan dapat diberikan melalui jarum ke pembuluh darah atau diminum sebagai pil. Obat ini masuk ke dalam darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Kemo atau kemoterapi diberikan dalam siklus atau putaran yang bisa berlangsung selama berbulan-bulan.
sering ada waktu istirahat sebagai bagian dari setiap siklus perawatan ini, di mana untuk memberikan waktu bagi tubuh untuk pulih. Kemudian, namun kemoterapi ini memiliki efek samping, di mana dapat membuat orang yang melakukan terapinya adalah merasa lelah, kemudian sakit perut, dan kadang juga bahkan dapat menyebabkan rambut kita rontok. Namun, biasanya masalah ini hilang setelah perawatan berakhir. Kemudian yang kedua adalah pengobatan radioterapi, di mana radioterapi atau perawatan radiasi ini menggunakan sinar berenergi tinggi, seperti misalnya sinar X untuk membunuh sel kanker atau sel kanker. Pada small cell lung cancer, stadium terbatas paling sering digunakan radioterapi. Radioterapi ini paling sering digunakan pada small cell lung cancer bersamaan dengan kemoterapi untuk mengobati tumor dan kelenjar getah bening di dada. Atau bisa juga digunakan pada otak untuk mencegah penyebaran kanker ke otak atau metastasis ke otak. Radiasi juga dapat digunakan untuk meredakan gejala seperti nyeri, pendarahan, kesulitan menelan, atau masalah lainnya, dan diberikan dalam dosis kecil setiap hari selama berminggu-minggu. Namun, ada efek samping dari radioterapi, yaitu misalnya seperti kulit terasa seperti terbakar, di mana pada lokasi diberikannya radiasi, kemudian merasa sangat lelah atau fatigue, dan sebagian besar efek samping ini membaik setelah perawatan berakhir. Namun, beberapa mungkin juga bertahan lebih lama. Kemudian, ini merupakan sumber referensi dari buku, jurnal, yang saya ambil dan juga sumber referensi untuk gambar yang saya ambil. Sekian dari saya, atas perhatiannya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.